Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bapak-bapak rahimakumullah, kita masuk ke sesi yang kedua dan masih membahas fikih ibadah. Yang mana hari ini kita akan membahas bagian yang baru, yakni bagian yang keenam, yaitu pembatal-pembatal wudu. Namun sebelum itu kita akan murojaah sedikit ya. Kita mulai dari bagian ya syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu itu jumlahnya ada 8. Yang pertama adalah Islam, berakal dan tamyiz ya. Lalu yang kedua niat ya. Yang ketiga menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi kalau misalkan wudu pakai susu nggak sah, nggak bisa. Teh, kopi nggak bisa. Yang keempat, menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Misalkan bagian anggota wudu seperti tangan kena tip X, kena cat, nah itu harus dihilangkan dulu. Kena minyak, nah itu harus dicuci dulu pakai sabun minimal. Ya, atau digosok ya, begitu sampai dikira zat yang ada di kulit itu berkurang ya, sampai ya kira-kira 90% lah ya, begitu. Yang penting sudah berusaha untuk dihilangkan. Lalu yang kelima istijmar. Istijmar ini bersuci dengan 3 buah batu atau bisa dengan tisu toilet atau daun dan sebagainya ya. Lalu masih yang kelima, ini bersuci dengan istinja atau istinja. Istinja bersuci dengan air ya. Yang keenam muwalah, berkesinambungan. Yang ketujuh tertib berurutan. Dimulai dari apa tadi? Dimulai dari apa? Cuci tangan dulu dan seterusnya. Ditutup dengan cuci kaki. Yang kedelapan, membasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Nah, anggota wajib ada berapa bapak-bapak? Yang pertama, wajah, tangan, kepala, dan kaki. Ya, wajah, tangan, kepala, kaki. Itu yang wajib ya. Begitu. Lalu bagian berikutnya adalah fardu atau rukun wudu. Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada 6. Apa tuh? Yang pertama, membasuh wajah secara sempurna ya. Bukan hanya bagian depan saja tapi sempurna. Iya, yang rata. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap kepala seluruhnya. Yang keempat, membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya. Yang kelima, tertib ya, tertib berurutan. Yang keenam, muwalah ya, berkesinambungan. Nah, ini wajib dikerjakan. Jadi tidak boleh kita meninggalkan fardu wudu ini ya. Bagian berikutnya adalah sunnah wudu. Sunnah wudu ada berapa? Ada 8. Yang pertama, membaca basmalah atau tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Yang kedua, bersiwak. Kalau siwaknya nggak ada, pakai jari ya, pakai jari atau sikat gigi boleh ya sebelum berwudu. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Jadi kita cuci dulu tangan kita 3 kali bapak-bapak ya, yang bersih ya. Yang keempat, berkumur, madmadah. Berkumur kemarin kayak gimana Pak? Sampai ke bagian ini, apa, gigi geraham paling belakang, an-nawajid namanya, gigi geraham bungsu ya. Betul nggak istilah dokter giginya? Geraham bungsu yang paling belakang keluarnya tuh. Tumbuhnya biasa di usia antara rentang 23 hingga 28 belakangan ya. Lalu beristinsyak. Beristinsyak itu menghirup air ke hidung.
atau dihirup airnya lalu diistinsar, dikeluarkan. Kalau nggak bisa, minimal gimana bapak-bapak? Dipakai jari ya, begitu, dimasukkan, usahakan ya. Lalu yang kelima, menggosok lengan dan menyela-nyela jenggot yang tebal dengan air. Kalau yang cuma sehelai, 2 helai, 3 helai, 10 helai, yang nggak usah digini-gini. Yang tebal, jenggotnya kayak Rasulullah ya. Nah ini menggosok bapak-bapak ya. Ini bagian wudhu semuanya itu digosok, kecuali bagian rambut, cuma diusap ya, diusap ya, atau mulut cuma dikumur-kumur ya. Tapi kalau seperti wajah, tangan, kaki itu digosok ya. Begitu. Sunnahnya digosok. Yang keenam, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Gimana tuh? Kanan dulu 3 kali, baru setelah itu kiri dulu, baru itu sebelah kiri. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jadi bukan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, bukan ya. Lalu yang ketujuh, membasuh 3 kali ini sunnah. Sunnah juga dibasuh 2 kali juga boleh. Minimal 1 kali. Dan yang kedelapan, membaca zikir atau doa setelah wudhu. Doanya masih hafal bapak-bapak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itu doa yang pendeknya. Seperti itu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa yang panjangnya. Ditambah boleh. Nah, sekarang kita masuk bagian pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu ini ada 6 bapak-bapak ya. Pembatal adalah sesuatu yang membatalkan wudu dan merusak wudu tersebut. Ya. Pembatal adalah sesuatu yang membatalkan wudu tersebut atau merusak wudu tersebut. Ya, monggo. Yang pertama, bapak-bapak rahimakumullah, apa-apa, perhatikan bapak-bapak ya, apa-apa yang keluar dari 2 jalan, kubul atau dubur. Ya, maksudnya mohon maaf, lewat anus atau lewat kemaluan. Apapun itu. Misalkan bapak-bapak rahimakumullah, ada orang ya, dia kena musibah, nelen cincin lah gitu ya. Nelan cincin. Lalu cara keluarkannya bisa melalui anus. Dikeluarkanlah lewat anus. Lalu keluarlah itu dia murni cuma cincin tok, atau sama mungkin ada cairan kimiawi yang dibuat oleh dokter, maka wudunya batal. Begitu juga lewat apa? Lewat kemaluan. Mau itu mohon maaf bapak-bapak ya, mau itu air pipis, mani, madhi ya, ataupun darah. Dua-duanya ini kalau keluar apapun itu batal wudunya. Ya. Seperti itu. Bahkan angin pun juga sama. Ya. Angin pun juga sama. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 6, "Au jaa'a ahadum minkum minal gha'it." Atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air. Maksudnya kalau kembali dari tempat buang air itu buang hajat. Ya. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah enggak bakal nerima salat kalian idza ahdatsa, kalau kalian berhadas, hatta yatawaddo, sampai kalian tuh berwudu. Ya. Dan juga sabda Nabi, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi karena buang air besar, buang air kecil ataupun tidur.
Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudu. Dan juga Bapak-bapak rahimakumullah, sabda beliau tentang orang yang ragu apakah keluar kentut darinya atau tidak. Rasulullah bersabda, "Fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Maka janganlah dia berpaling dari sholatnya, atau jangan dia batalin sholatnya sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Kadang bapak-bapak kalau kita lagi sholat, ya ada sesuatu seperti yang keluar, ada suara perut kadang gitu ya, suara perut lapar gitu ya. Nah ya, atau kayak kentut tapi sebenarnya nggak kentut. Kuncinya gimana untuk mengobati was-was tersebut? Kata Rasulullah ada dua. Sampai kamu dengar nyata suara kentut, atau kalian mencium baunya. Kalau nggak ada dua sebab tersebut, lanjut sholat. Nggak usah was-was ya. Lalu yang kedua, keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya. Bila yang keluar adalah pipis atau kotoran, maka ia membatalkan secara mutlak karena keduanya masuk dalam cakupan dalil-dalil di atas. Bila selain dari keduanya seperti darah dan muntah, maka bila kotor dan banyak, maka yang lebih utama adalah berwudu untuk hati-hati, untuk kehati-hatian. Sedangkan bila sedikit, maka tidak perlu berwudu berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi bapak-bapak, kita udah wudu nih, qadarullah mimisan, ya kan ya, tapi sedikit mimisannya, cuma 1, 2, 3 tetes, atau mohon maaf terkena sayatan pisau sedikit ya, itu tidak membatalkan wudu. Terus keluar ingus, keluar mohon maaf apa ini cairan telinga ya, sedikit ya. Terus apalagi keluar mohon maaf muntah darah tapi nggak banyak, kayak mohon maaf orang punya sakit paru-paru kadang batuk gitu ya, cuma sedikit, cuma bercak-bercak itu insya Allah tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau banyak, ini menurut sebagian ulama itu batal ya. Misalkan nih bapak-bapak rahimakumullah, habis wudhu terus donor darah, nah itu lebih baik diulangi wudhunya. Habis wudhu terus berbekam ya, nah itu darah dikit apa banyak tuh? Banyak, apalagi fasdu ya. Fasdu itu banyak, sampai kadang ada sebotol kecil ini air darahnya ya kan, ya begitu. Nah, ada sebagian ulama juga membahas bapak-bapak, bagi orang-orang yang sakit, yang mohon maaf, yang kalau sudah pipis harus pakai kateter, yang buang air, buang kotoran lewat potong usus ya, terus dikasih selang. Nah, untuk kehati-hatian, setiap sholat dia berwudu. Kalau udah pakai katet, nauzubillah jangan sampai ya. Kalau udah pakai kateter, kalau udah nya udah harus bantu dipakai alat. Nah, iya Pak. Nah, jadi gimana itu sholatnya? Nah, sama seperti darah istihadah kata para ulama. Darah istihadah itu penyakit bapak-bapak. Jadi perempuan keluar darah terus, tapi bukan haid. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, kan darah istihadah itu kan nggak bisa dicegah kan? Nggak bisa dia keluar. Nah, jadi setiap dia mau sholat, dia mohon maaf bersihkan dulu kemaluannya, ya dia cebok dulu kemaluan sampai bersih, lalu dia berwudu, terus dia pakai softtek, terus dia sholat. Kateter kan masuk ke itu, nggak bisa dicopot. Nah, kalau kateter beda Pak, kateter beda. Iya Pak. Darah gitu. Maksudnya darah itu nggak habis-habis dari. Iya Pak. Nah, kateter itu beda lagi hukumnya sama istihadah tadi. Jadi kalau misalkan Bapak mohon maaf ya, merasa kesulitan untuk membersihkan setiap kali sholat, bisa pakai tisu basah cukup, atau pakai tisu yang dikasih alkohol gitu ya, begitu cukup insya Allah. Karena ada masyaqqah, kata dalam kaidah fikih, al masyaqqatu tajlibut taisir. Setiap kesulitan
ada jalan keluarnya, ada kemudahan di situ insya Allah. Ya, tapi kalau istihadah tadi bapak-bapak itu beda hukumnya, dia masih bisa dibersihkan. Ini khusus untuk perempuan. Ini mungkin, tapi jangan sampai terjadi di keluarga kita ya, karena merepotkan. Kalau saya dulu kan pernah kecelakaan ya. Iya, waktu bapak kecelakaan. Saya ini pokoknya udah adul-adulan lah. Iya. Jadi kencing nggak bisa, karena kan kayak kencing itu kan darah. Iya. Tes juga. Kateter itu udah nempel nggak bisa. Nah, itu gimana? Jadi bapak-bapak, sholatnya kalau kejadian begitu, tapi nauzubillah jangan kejadian lagi. Kalau ada kasus seperti itu, setiap mau sholat dia wudhu dulu. Kalau misalkan udah selesai sholat, terus dia nanti ketemu azan lagi, walaupun dia nggak kentut, walaupun dia nggak pup gitu ya, tetap dia wudhu lagi untuk kehatian seperti itu. Ya, jadi gitu bapak-bapak ya. Tapi jangan sampailah kita ngalamin. Kemarin di rumah sakit itu banyak sekali bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, kemana-mana udah bawa kateter. Saya lagi duduk tiba-tiba kok bau apa ini ya? Ternyata di sebelah udah sepuh pakai kateter, udah pakai pampers, masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan di atas ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Nah ini kalau ada kasus-kasus seperti itu harus tetap beribadah, harus tetap sholat. Itu bukan menjadi gangguan. Contoh kasus seperti kemarin istri saya habis operasi, bapak-bapak, masih terkena pengaruh obat bius, ya kan? 12 jam itu kan. Wah tuh, gimana sholatnya? Sholatnya ketika dia sadar bangun, nggak usah dipaksain. Bangun sholat zuhur, nggak usah. Jadi bapak-bapak gini kaedahnya. Kalau misalkan kita sakit, ya, kita dibius, kita tanya sama yang nemenin. Misalkan kita udah berapa sholat yang ditinggalkan. Oh tadi sholat asar, maghrib, sama isya. Kita bangunnya besok subuh. Maka sholat yang harus kita kerjakan, ini khilaf di kalangan para ulama, tapi saya lebih cenderung kerjakan sholat yang ketinggalan dulu. Ya, sholat tadi? Asar. Nah, asar 4 rakaat. Ya, kalau dalam keadaan berdiri bisa, lebih baik berdiri. Kalau nggak bisa, duduk. Tapi kalau misalkan masih bisa berdiri untuk takbiratul ihram, lebih utama dia takbiratul ihramnya berdiri. Tapi setelah itu dia duduk. Ini yang lebih utama. Tapi kalau sulit, Ustaz banyak alat-alat kesehatan, sulit gimana? Itu tadi, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau setiap kesulitan membawa kemudahan insya Allah. Agama ini mudah. Nggak bisa duduk, sholatnya tidur. Ustaz gimana? Kiblatnya ngadep sono, tempat tidurnya ngadep sono, udah sholat aja. Badannya dimiringin ke arah kiblat sedikit. Tapi kalau sakit, badan kita miring, atau misalkan kita habis ada jahitan, habis operasi, bikin masalah, udah sholat dalam keadaan seperti itu. Kita dulu kan pernah ada Iya. di saat istilahnya. Gimana miring nggak bisa mungkin. Kontak ya sholatnya tayamum gimana? Nah begitu. Dan terus apakah harus berwudu atau tayamum? Insya Allah nanti kita bahas kalau kita udah masuk bab sholat. Ini baru bab wudu. Insya Allah ya bapak-bapak. Jadi kalau ada kasus seperti itu tadi ya Pak ya, tetap dicuci dulu, lalu berwudu setiap kali mau sholat. Lalu pembatal yang ketiga, hilang atau tertutupnya akal. Hilang akal, pingsan maksudnya. Atau dia bobo, tidur sampai ngimpi, sampai mendengkur. Ya. Kecuali tidur dalam keadaan duduk seperti ini, lagi sholat Jumat. Nah, ini tapi tercela Pak ya. Bapak-bapak kalau misalkan sholat Jumat ngantuk, itu tercela sekali. Bahkan khotib itu disunnahkan bangunin. Gitu. Jadi kalau misalkan ada khotib, jamaah yang tertidur ayo bangun, jangan tidur. Itu sunnah sebenarnya. Begitu. Jadi bukannya khotibnya itu
wah keras sekali. Enggak, itu sunnah. Ya, itu dianjurkan oleh para ulama membangunkan jamaah yang tidur. Udah nggak pernah datang ke majelis ilmu, sekalinya dengerin khutbah Jumat dianya ngimpi, ngorok lagi. Ya, harus wudu. Kalau dia ngorok harus wudu. Ya. Kalau dia sudah ngorok itu dia sudah nyampe Bogor kayaknya. Ngoroknya telentang banget nih dia. Nah itu Pak. Ada tipsnya Pak, gimana biar nggak ngantuk? Bapak pindah posisi duduk, misalkan badannya diangkat sedikit gitu, gini dikit. Nah, itu boleh, insya Allah boleh. Itu bukan termasuk melalaikan khutbah Jumat, tidak. Ya, oke. Jadi kalau misalkan kita duduknya seperti ini, insya Allah tidak ya. Begitu. Tidur dalam keadaan duduk ya, begitu. Nah, dalilnya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin." Akan tetapi karena buang air besar dan kecil serta tidur. Tidur itu membatalkan wudu. Pingsan mendatangkan wudu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu wika'us Al-ainu wika'us sahi. Faman nama falyatawadda." Sesungguhnya mata itu adalah kuncinya atau gemboknya, ya. Mohon maaf, anus atau dubur, ya. Maka barang siapa yang matanya ketutup, matanya tidur, gitu ya, maka hendaknya ia berwudu. Begitu. Tapi kalau misalkan bapak-bapak lagi khutbah Jumat, tidur begini, bangun, itu insya Allah tidak membatalkan wudu. Intinya iya itu itu makanya pentingnya ilmu agama Pak, pentingnya ilmu agama ya. Saya pernah khutbah Jumat di salah satu masjid. Saya melakukan menegur jamaah yang tertidur. Saya ingatkan, ayo jamaah jangan bangun, jangan tertidur, ayo bangun. Beberapa kali ya, qadarullah setelah itu dipanggil sama ketua DKM. Karena nggak paham, dia nggak tahu lah dalilnya. Ya, tapi ya karena saya berhadapan orang yang tidak paham dalil, maka ya saya iya saja. Karena daripada nanti ribut. Sulit kalau orang nggak tahu dalil tuh gimana ya, begitu. Ustadz jangan terlalu keras, Mas. Gimana? Nah ini amanah gitu kan. Khutbah itu bukan cuma sekedar ceramah, tidak. Karena banyak sekali bapak-bapak kalau misalkan di masjid itu orang-orang yang melalaikan khutbah Jumat. Ada yang sambil main HP, main game, main Mobile Legends ya, pastian ya. Astagfirullah. Ya jangan ya, begitu. Ya, taib. Nah seperti itu. Pokoknya Pak, kalau bapak-bapak lagi khutbah Jumat tidur sampai mendengkur, sampai ngimpi, udah bangun langsung wudu. Nggak usah lagi nunggu. Tadi tidur kata Ustadz katanya kalau duduk begini nggak batal. Ya untuk kehati-hatian kita wudu lah lagi. Biasanya begitu kalau pas khutbahnya lama. Iya, itu juga. Ini juga masalah khutbah Jumat itu bukan ceramah ceramah kajian. Khutbah Jumat sampai 40 menit, 30 menit. 30 aja udah kayaknya udah. Lama nggak boleh. Iya. Pada tidur semua ya itu. Saya itu Pak kalau ngisi khutbah Jumat paling lama 20 menit. Semua saya setting 15 menit udah selesai. Apalagi kalau ngisinya di kantor. Orang khatib itu harus benar-benar paham dia khutbah di mana. Khutbah di masjid pabrik, khutbahnya sampai 40 menit. La haula wala quwata illa billah. Itu jamaah karyawan ada waktu istirahatnya terpotong sama khatib yang enggak fakih tersebut. Dan ini banyak bapak-bapak rahimakumullah. Kecuali ustadz itu punya karyawan sendiri. Dia seperti Ustadz Khalid kan ya. Ustadz Khalid Basalam tuh kalau ngisi khutbah Jumat di masjidnya tuh itu lama.
Karena isinya tuh karyawan beliau sendiri. Habis itu kan istirahat, mereka mungkin dikasih lebihin waktu kan, begitu. Ya, begitu. Tapi kalau misalkan kayak di kantor, ngapain lama-lama? Ya kasihan kaum muslimin, ada kebutuhan, apalagi bentar lagi mau rapat. Yang akhirnya ngedumel. Ya. Saya pernah ngalamin soalnya bapak-bapak. Jadi jamaah sholat Jumat udah suaranya kenceng, cepet bacanya, nggak bisa diresapi perkataannya, nggak tahu titik komanya. Ini apa? Saya bilang ini, gitu ya. Iya, gitu, nggak pahamnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu banyak khotib-khotib dadakan kayaknya. Mungkin ustadznya yang aslinya berhalangan, dia yang gantiin gitu. Wallahu a'lam. Dan juga khutbah Jumat itu, jadi khutbah Jumat itu jangan terlalu pelan suaranya. Karena kalau terlalu pelan udah, apalagi di bawah AC. Aduh. Nah itu ya bapak-bapak. Yang ketiga, hilang atau tertutupnya akal. Pingsan atau dia tidur. Lalu berikutnya, atau dia gila sejenak, kayaknya nggak tahu. Kesurupan. Iya, kesurupan yang benar. Ya, hilang akal tuh dia tuh. Kesurupan, ya, terus apalagi tadi gila sejenak ya, gitu ya. Tapi saya belum pernah nemuin kasus gila sejenak. Tapi kesurupan jadi ular, saya pernah lihat orang tuh. Kesurupan dia jadi ular gitu. Saya pernah lihat sendiri. Iya, ya. Yang keempat, bapak-bapak, menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas. Ini khilaf ya di kalangan para ulama. Bapak-bapak habis wudu ya, terus mohon maaf, nyentuh kemaluan. Pasti ya. Kemaluannya, atau sebagian ulama menyentuh duburnya juga sama, membatalkan. Untuk kehati-hatian, tangannya dijaga kalau habis wudu bapak-bapak ya. Tapi Ustadz kalau misalkan mohon maaf, ya namanya orang kan ya, kadang gatel gitu ya. Iya. Terus disentuhlah, digaruklah, tapi ada pembatas seperti mohon maaf celana, bahan celana. Itu insya Allah tidak membatalkan wudhu. Yang tidak membatalkan wudhu, yang membatalkan wudhu itu langsung. Jadi kulit ketemu kulit. Itu ya bapak-bapak. Tapi ini khilaf, karena ada sebagian ulama yang mengatakan tidak batal. Namun saya pribadi, saya mengikuti pendapat yang batal untuk kehati-hatian. Ya, yang repot itu suami istri beda pendapat. Suaminya berpendapat batal, istrinya berpendapat tidak. Nah, itu urusannya wallahu a'lam ya. Ya, begitu. Dalilnya apa, bapak-bapak? Hadis dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawaddo." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, baik mohon maaf batangnya atau itunya, gandulannya, atau perempuan juga sama demikian, maka hendaklah dia berwudu. Dan juga dalam hadis yang lain dari Abu Ayyub dan Ummu Habibah, man massa farjahu falyatawaddo, dengan redaksi yang sama. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Kalau nggak sengaja beda. Ini yang sengaja. Ya. Misalkan Pak Mas Tian ini wudunya mandinya pakai gayung. Tadi sebelum mandi dia wudu dulu, misalkan ada kasus terlalu bersemangat dia, begitu kan, tangannya sampai begini gitu, akhirnya terkena lah gitu kan. Nah ya, insya Allah tidak, karena tidak sengaja. Yang kelima, memakan daging unta. Alhamdulillah kita nggak ada unta ya Pak di sini. Unta doang kan? Makan daging unta. Makan daging unta hendaknya kita berwudu. Dalilnya adalah sebuah hadis yang artinya bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kami perlu berwudu disebabkan makan daging kambing?"
Maka beliau menjawab, bila kamu berkehendak maka silakan berwudu, dan bila engkau berkehendak atau kamu nggak mau wudu juga nggak apa-apa, ya. Jadi kalau kamu mau wudu silahkan, kalau nggak mau wudu juga silahkan. Lalu dia bertanya lagi, apakah kami perlu berwudu disebabkan makan daging unta? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, berwudulah disebabkan makan daging unta. Hari wudu Pak ya. Daging unta beda. Wallahu a'lam, ini wahyu. Jadi nggak perlu kita pertanyakan ya. Begitu sama juga Mas Tian, kenapa kok kentut kita harus wudu? Nah, nggak nyampe akal kita. Ya, ini iman. Ya. Makanya ada sebagian bapak-bapak rahimakumullah, ini hati-hati ya. Ada oknum sekarang kesana kemari dia bicara di media. Bicara agama juga. Ya. Ada oknum seperti ini. Dia cuma pinter ngomong, Pak, pinter bicara. Ya. Ya begitu, menggunakan akalnya, padahal dia nggak tahu riwayat belajar agamanya dari mana. Ya mungkin bapak-bapak tahu ya. Dari Google. Ya begitu, orangnya pinter ngomong tuh, masya Allah. Ya begitu. Ya, nah ini hati-hati di sosial media, hati-hati. Jadi jangan mudah bukan terprovokasi, bukan Pak. Jangan mudah terpengaruh. Ngomongnya lancar sekali. Wah, analoginya luar biasa. Bapak-bapak, agama ini ya tidak mengutamakan akal, tidak. Pasti itu Habib. Bukan Habib, bukan. Gimana? Ya, belakangnya gembul, ya itu ya. Ustadz Gembul. Itu kemana-mana bicara, cuma pinter bicara saja, begitu. Dia bicara agama tapi nggak tahu belajar agamanya di mana. Dia bicara Quran, dia bicara hadis, dia bicara sejarah Islam, nggak jelas belajarnya dari mana. Ya. Guru kan itu. Nah itu dia, makanya guru yang mungkin nggak ada gurunya. Ya. Lalu yang keenam, murtad dari Islam. Ya. Berdasarkan firman Allah, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Ya, faqad habita amaluhu. Di surat Al-Maidah ayat yang kelima, artinya barang siapa yang kufur setelah beriman atau dia murtad, maka sungguh dia telah gugur amal-amal semuanya. Semua. Ya, begitu. Dan semua yang mewajibkan mandi juga mewajibkan wudu, ya, kecuali kematian. Ya, begitu. Makanya bapak-bapak kalau habis berhubungan badan itu kita wudu dulu, lalu mandi. Kalau habis mimpi basah, wudu dulu baru mandi. Tapi ada hal yang jangan sampai ketinggalan. Dicuci dulu kemaluannya sampai bersih. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan bapak-bapak sampai di sini? Insyaallah. Oh iya. Saya kan pernah bosan. Iya. Saya cuma nggak bertanya ya. Nggak bertanya tapi gimana? Tapi saya mau cerita. Mau cerita, berarti panjang dong. Enggak. Oh, enggak. Saya udah berangkat sholatnya. Ah. Bapak berangkat sholat asar. Allahu Akbar, udah imam di depan lagi. Saya ingat itu, saya nyalain kompor. Saya mundur lagi. Gimana? Iya, di rumah ada orang nggak? Nggak ada. Kalau ada kejadian seperti itu boleh dibatalkan sholatnya. Langsung kayak ngacir. Iya. Minum kopi. Apa ngangetin apa? Tapi bener di rumah? Nggak ada orang. Enggak, di pas sampai rumah kompor belum mati. Belum. Boleh. Itu udah. Kan kebakaran. Sama juga bapak-bapak lagi sholat, ingat kunci motor gantung. Oh boleh. Iya, kunci mobil gantung. Ada benda berharga yang tertinggal di luar, di mana? Silakan dibatalkan sholat. Insya Allah tidak masalah. Balik masih bagian Iya. kenceng kan masih bagian 3. Iya. Tapi ini saya nanya, apa itu? Kompor tuh. Yang lain. Iya, nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa.
Karena itu nanti ada mudorot yang lebih besar. Dan agama ini Bapak-bapak di antara tujuan maqasidus syariah ya, adanya syariat yang Allah buat itu menjaga badan, menjaga akal, menjaga harta. Ya. Itu, menjaga nasab ya. Jadi syariat itu untuk menjaga hal-hal tersebut, menjaga maksudnya darah ya. Ya, begitu. Badan tuh darah, diri ya, diri kita jangan sampai dibunuh sembarangan. Ya, dibegal segala macam ya. Atau harta. Nah, harta itu tadi seperti rumah lupa, kompor masih nyala, aduh. Langsung batalin wudu sholatnya. Kalau masih kemungkinan balik lagi ke masjid itu lebih baik biar nggak jadi pertanyaan. Tadi Pak Jumadi keluar dari masjid ngapain tuh dia? Jangan-jangan dia murtad tengah jalan. Nah, itu jadi suudzon orang-orang. Jangan Pak Jumadi ya, balik lagi ke masjid sholat. Nah, jelaskan. Ya, begitu. Baik. Jadi seperti itu. Jelas Pak Jumadi? Ya, sama juga ketika gempa, lagi sholat bapak-bapak gempa. Lari. Selamatkan diri ya, ya begitu. Batalkan sholatnya. Ya, atau misalkan ibu lagi sholat, tapi ini ibu yang lalai sih ya. Ini bagusnya kalau ibu-ibu ada bayi di rumah, ada anak kecil, sholatnya dekat sama anaknya. Disolatin. Ya, begitu. Diajak sholat atau bagaimana, sambil gendong pun boleh. Misalkan lagi sholat, anak kita udah ada di ujung, dia naik-naik gitu ya. Naik-naik ke tangga segala macam. Kalau kita nggak batalin, dia bisa meninggal. Kita batalin sholatnya. Begitu, ya. Dan gerakan bapak-bapak, gerakan nih, seperti misalkan kita lagi sholat di rumah, depan kita ada pintu, tiba-tiba istri kita datang, dikunci kan, dikunci tuh ya, ketok-ketok, assalamualaikum, mas, kebelet nih gitu kan, nggak dibatalin, nggak, cuman 3 langkah itu ya, bapak jalan 3 langkah ke depan pintu, buka, balik lagi sholat, nggak batal, karena gerakan-gerakan sholat. Jangan, itu namanya jalan-jalan. Ya. Turun tangga dulu mau ngapain antum? Di rumah lu kunci mau pulang itu jauh. Nah, kalau Ustadz, kalau misalkan itu tadi kita sholat di lantai atas, gimana? Sholat dipercepat. Sholat dipercepat itu bukan gerakannya dicepetin, enggak. Bacaannya ringkas. Contoh, bacaannya cukup baca Al-Fatihah. Baca rukunya subhana rabbiyal azim sekali boleh, nggak masalah. Ini pentingnya belajar, makanya bapak-bapak ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.